Ya, menunaikan amanah itu. Jatah rakyat berikan, jangan dibohong-bohongi. Mentang-mentang dia tidak paham terus dibohongi, jangan sekali-kali. Nah kan ini banyak sekali yang kayak gini. Jatah rakyat dipotong oleh mereka dari atas terus sampai ke bawah dipotongin. Yang nggak tahu kok rakyatnya, pada bodoh rakyatnya, apa-apa. Ya ada Allah, ada malaikat, jatah mereka kasih. Ada malaikat rakib atid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk kita gunakan sebaik-baiknya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ulang-ulang bab ibadah yang sangat sedikit, yaitu ibadah sholat, ibadah puasa. Ini sedikit. Ibadah-ibadah yang lain yang justru lebih banyak. Ya, ibadah yang mengantarkan kita untuk bisa berzakat itu yang banyak sekali. Bisa jadi 8 jam berturut-turut. Kalau sholat kan cuma 10 menit. Tapi kalau ibadah mengantarkan untuk bisa berzakat, setiap harinya bukan 1 jam, bukan 10 menit. Bisa jadi 8 jam, bisa jadi 12 jam. Nah, kita tentunya di samping itu kita untuk nambah terus tabungan kita, tabungan pahala kita. Karena ini yang nanti sangat kita perlukan. Detik-detik sakratil maut saja kita sudah merasakan nantinya kalau tabungan pahala kita sedikit, tabungan pahala kita banyak, itu akan terasa betul. Kelihatan di sosok orang yang sedang sakratil maut. Kalau pahalanya banyak, tabungannya banyak, pahala tabungannya banyak, dia akan mendapatkan kenyamanan dan kemudahan. Nah, salah satu pekerjaan yang pahalanya begitu besar, yang bisa menambah tabungan pahala yang begitu banyak adalah al-julus li talabil ilmi, duduk sesaat untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang kita muzakarahkan bersama-sama. Kita masih bersama hadis yang nomor 9 dari Kitabul Iman, bab Umurul Iman dari kitab Fathul Bari. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Itu hadisnya. Iman itu sekian 70 sekian cabang, 60 sekian cabang, dan malu adalah sebagian cabang dari iman. Sudah banyak kita bahas, hari ini bagian yang ujung, cabang-cabang iman yang paling ujung. Masalah apa? Ma yata'allaqu bil 'ammah, sesuatu yang terkait dengan kepentingan umum, kepentingan bersama-sama. Jadi bukan kepentingan kita sendiri, tetapi nanti nyangkut
nempel dan merembet nyambung ke kepentingan sendiri dan pribadi. Yang pertama apa? Adalah iqamatul hudud. Di antaranya menegakkan hukum. Ini kepentingan bersama-sama. Kita tidak boleh merasa aman-aman saja kalau perangkat hukum dan aturan-aturan ini nanti tidak dijalankan atau tidak diberlakukan secara adil. Itu juga akan menimbulkan masalah. Makanya dalam menegakkan hukum ini, si penegak hukum tidak boleh iba dan kasihan kepada yang ditegakkan hukum, pada orang yang memang melanggar aturan kemudian dia harus dihukum. Tidak boleh ada rasa iba di situ. Itu bukan tempatnya untuk iba dan kasihan kepada mereka yang dihukum, tapi justru harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Karena kalau nanti penegakan hukum tidak diberlakukan, itu subhanallah merembet kemana-mana. Ya, ekonomi jadi berantakan, urusan kebudayaan, budaya jadi juga berantakan. Kemudian urusan ibadah jadi tidak bisa. Disinilah bagian iman yang juga sangat penting. Nah, ini sudah terasa nih hukum-hukum Islam dipreteli. Satun qadurul Islam urwatan. Awaluha al-hukm wa akhiruha as-shalah. Itu nanti tali dan simpul-simpul Islam itu dipreteli satu persatu. Yang paling pertama adalah penegakan hukum. Nah, hukum yang mana? Hukum yang memang Allah sebagai musyarri'. Allah yang memang menurunkan hukum, yang menetapkan hukum. Hukum-hukum orang yang melakukan kesalahan A, apa hukumnya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi kan sekarang terasa tuh semakin tidak diamalkan, terus diganti, bahkan diganti pun kadang-kadang pengen dirubah lagi lah mereka. Seperti hukum para pencuri atau para koruptor, kalau bahasa kerennya para pencuri, kalau bahasa kampung para garong tuh, ya. Itu kan hukumnya harus dipotong Pak tangannya dari sini nih, pergelangannya sebelah kanan. Ada nggak negara di dunia sekarang yang masih menjalankan itu? Yang mayoritas Muslim pun di Indonesia banyak umat Islamnya, tapi nggak menjalankan ini. Nggak menjalankan koruptor terus dipotong tangannya, digantung di Monas. Gitu. Nah, itu sudah dipreteli dari hampir seluruh negara-negara yang memang mayoritas Muslim. Termasuk Indonesia, itu sudah dipreteli. Nah, gimana ini kita? Ya itu, mau bagaimana? Kita semuanya dalam kondisi lemah, walaupun banyak umat Islam di Indonesia apalagi lemah betul. Gak mau bersatu. Salah satunya maunya merasa paling benar terus. Ya, ada kelompok-kelompok yang merasa paling benar. Kita boleh mencari kebenaran, tapi tidak boleh merasa paling benar. Penyakit itu. Nah, di sini Bapak Ibu rahimakumullah, makanya udah diganti dengan hukuman yang lain pun, terus sekarang malah terus diperlemah, terus dipreteli itu. Kan ada KPK tuh, Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Itu komisi
satu panitia, satu kelompok orang yang bekerja di situ dengan gaji yang tinggi untuk memberantas korupsi, untuk menghilangkan korupsi, tapi buktinya semakin banyak. Kemudian ini udah dengan aturan-aturannya juga diperlemah lagi bagaimana caranya. Terus akhirnya kelihatan sekali di situ memang ada kelompok-kelompok tertentu, ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin merubah yang tadinya tidak perlu izin menyadap pembicaraan para pejabat tinggi, sekarang harus ada izin dan seterusnya. Itu bagaimana mau kerja? Kalau namanya mereka memberantas korupsi kan mereka harus punya alat canggih, kemudian dia tidak perlu izin segala macam. Sekarang macam-macam jadinya. Ya pejabat harus ada izin dari kepala negara kalau ditangkap, mana bisa? Kata kepala negara ditangkap dia mah saudara gua. Atau partai gua. Atau dia dukung gua kemarin. Ya kagak bisa begitu. Dan ini terus diperlemah. Padahal kalau dulu enggak, ini tangan kanan. Kalau nyuri lagi, kaki kiri. Nyuri lagi, kaki kanan. Nah, itu makanya kalau itu takut siapa juga. Takut. Dan enggak kan. Kalaupun berani itu nekat benar dia, bonek lah. Ya, berani. Nah, jadi kalau ini kelihatan di sini cabang iman kita rontok. Kita hampir seluruh kaum muslimin di dunia itu. Dan alasannya ada aja. Ya, ini kan untuk penyesuaian segala macam. Ya itu tanda kita lemah. Tanda kita tidak kuat. Kalau kuat, ya kata ya dia mau ngerjakannya. Tapi kita jelas lemah di situ. Dan dalam jumlah yang besar itu tadi karena memang kita tidak pernah mau sama-sama bersatu padu. Ya biarpun ya 5 jari ini kalau bersatu padu kan bisa berbuat apa saja. Tapi kalau jempol mau apa? Bisa ngangkat meja nggak bisa. Mau motong besi pakai jempol nggak bisa. Harus 5 jari potong. Mau ngangkat batu apalagi yang besar-besar. Ya mungkin kalau mencet tombol pakai jempol bisa. Tapi kan itu sudah dirakit sebelumnya dengan jari-jari yang 10 jari ini. Ini sekali lagi cabang iman ini di sini ini rontok. Kalaupun ada rapuh banget, rapuh. Ya. Yang kedua al-jihad. Jihad ini juga bahasa yang ditakutkan dan terus dipepet agar hilang dari benak telinga kita bahasa jihad itu. Jihad itu apa? Serem, keras, radikal. Nah, ini ujungnya nanti teroris, begitu. Enggak, jihad itu Pak berjuang. Berjuang nanti tentunya banyak pola-polanya, tetapi jihad yang paling tinggi tentunya memang al-qital fi sahatil qital. Emang perang di medan peperangan untuk melawan orang-orang yang berbuat jahat. Ya kalau mereka tidak diperangi kan mereka terus akan memerangi kita. Ya, gitu. Dan jihad itu kalau ada, itu ruhul jihad kalau ada itu pertanda orang itu berani dan kuat. Kalau kita kuat, mereka lemah. Kalau kita berani, mereka takut. Kalau dibalik, ya udah. Kita jadi penakut, lemah. Ya udah mereka yang kuat. Apalagi mereka punya organisasi skala dunia internasional. Ya kita sekarang menangani masalah COVID aja udah 2 tahun ini. Udah ulang tahun kemarin. Emang siapa yang ngatur? Ya badan kesehatan dunia kan, bukan dari konsep Quran dan hadis. Kalau Nabi dan para sahabatnya menyelesaikan COVID cukup paling lama itu 6 bulan selesai. Nah ini masalahnya tadi aturan-aturan ini terus dipreteli.
diganti dengan aturan-aturan yang buatan akal manusia yang di dalamnya ada kekurangan dan ada kepentingan. Kekurangan pastinya. Karena bagaimanapun kan kekuasaan ini mengkerucut Pak kepada satu orang nantinya. Ketika kepolisian mau menegakkan aturan, dia mesti lapor kan? Lapor. Kita beresin ini. Oh, jangan. Kan begitu, ada sinyal kan? Kalau nggak ada sinyal, dari situlah orang di situ tuh yang duduk di situ tuh harus orang yang sangat-sangat berani dan mumpuni. Ada ilmunya. Kalau ilmunya tidak ada, hanya sembarangan. Kalau tidak berani, terus tertekan. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, jihad ini nanti bukan terus langsung perang pegang senjata. Al-murabatah yang pertama. Murabatah itu apa? Jaga perbatasan negara. Jadi itu tentara dan tentara semua itu mereka sedang berjihad di ada perbatasan-perbatasan negara itu. Termasuk nanti yang berjihad setiap hari, setiap jam adalah orang imigrasi berjihad. Orang bea cukai berjihad. Nah berjihadnya itu bukan terus nembakin dah. Lihat itu orang yang datang ke Indonesia naik pesawat terbang kah, naik kapal laut kah, atau lewat darat perbatasan Malaysia dengan Indonesia kan nyambung tuh batasnya darat. Kalau di Kuching itu di Kalimantan kan batasnya sama Brunei nyambung. Ada batas di situ dan itu ada tentara di situ. Setiap orang nyebrang ke kita, stop dulu. Itu jihad Pak, bukan ditembak kan? Stop. Mari periksa semua kendaraannya. Narkoba itu bisa masuk dalam gelondongan kayu. Ayo gelondongan. Dibor di dalam kemudian diisi narkoba. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan tidak tanggung-tanggung itu gelondongan kayunya berapa kontainer dan bisa masuk narkoba lewat mobil box. Diisi dengan bahan makanan pokok yang dikirim, di dalamnya ada narkoba. Hancurlah kalau bea cukai, kalau orang imigrasi tidak berjihad di situ. Tentara tidak berjihad di perbatasan, hancurlah negara. Makanya lama-lama Indonesia itu tidak ada. Nah di situ jihad di sini al-murabatah tadi menjaga perbatasan negara dan menjaga gerbang-gerbang pintu negara. Bandara itu gerbang. Bandara internasional itu gerbang. Pelabuhan internasional itu gerbang. Setiap orang asing masuk, bukan kita curiga tapi waspada. Curiga gak boleh, waspada wajib. Dan Qur'annya sangat jelas, khudzu hidrakum. Khudzu itu adalah fi'il amr. Fi'il amr itu berulang-ulang saya sampaikan. Al-fi'lul ladzi la yata'allaqu bizaman wal makan. Kata kerja yang tidak butuh waktu dan tempat. Di mana saja, kapan saja harus kita waspada. Ini enggak. Aman. Aman bagaimana? Kalau uang sekian triliun dilepas di tempat yang tidak jelas, bagaimana mau aman? Ayo bagaimana mau aman? Gak jelas itu kan proyek, namanya proyek kan kayak nanam pohon. Bisa tumbuh, bisa tidak tumbuh, bisa berbuah tumbuh, bisa berbuah tapi tidak bisa juga tidak berbuah. Jadi jangan bilang aman, waspada. Nah di situ Pak. Jadi jihad itu nanti sangat beragam. Jihad puncak memang tadi angkat senjata itu pada puncaknya yang memang sudah tidak bisa lagi dinegosiasi, tidak bisa dikomunikasikan, tidak bisa dilobi dan tidak bisa lagi. Kalau masih bisa, Nabi terus menjaga jangan sampai terjadi perang. Jangan sampai terjadi perang. Karena kalau perang, semuanya hancur. Yang kalah juga apalagi jelas. Yang menang saja kerugiannya begitu banyak. Dan makanya blok tentara, medan perang oleh Nabi juga dijauh dari area yang sipil dan tidak ada anak kecil. Karena kalau udah perang tadi anak kecil, kalau sekarang apa lagi? Sekarang ini banyak orang yang tidak terlibat dalam urusan perang mati dan pecah kepalanya. Kalau perang itu yang pakai senjata
sebaik mungkin dijauhkan oleh Nabi dan para sahabatnya, nggak mudah-mudah. Kecuali kalau sudah dia damaikan terus juga masih ngeyel, nah lain lagi dah. Kayak perjanjian Hudaybiyah kan seperti itu. Perjanjian Hudaybiyah kalau dilihat kuping panas bener. Nabi kangen banget udah lama, pengen ke kampung halamannya ke Mekah dari Madinah mau umroh, kagak boleh masuk Pak. Nabi kan sudah kuat, tetapi Nabi jangan. Wah ada sahabat-sahabat Nabi yang kuping udah merah aja, langsung aja, oh Rasulullah kita sikat aja, kita kuat kok. Enggak, jangan begitu. Nah kalau kita sikat, bahasa ini kan bahasa militer nih, beresin aja. Kalau diberesin aja ujungnya kan nanti pada darah pada tumpah. Nabi itu menghindar, jangan. Itu perjanjian Hudaybiyah itu luar biasa kalau dibaca. Betapa cantik bermainnya Nabi kita, jangan sampai ada darah yang tumpah. Karena kalau sampai darah yang tumpah itu berat. Berat. Nah, jihad di sini tadi pertama sekali al-murabatah ditulis. Murabatah tadi dijaga perbatasan negara kita dan gerbang-gerbang pintu negara dijaga. Nah, orang imigrasi tadi kan setiap orang mau masuk ke Indonesia bawa paspor. Ya kalau sebagian kita emang belum pernah lihat paspor, kayak apa paspor? Paspor tuh buku beberapa lembar, sekarang ada elektrik paspor, chip aja. Kalau dulu masih pakai kertas dan buku kecil. Itu di situ ada visa tuh ada ditempel izin masuk, dilihat izin masuknya. Oh iya ada tanggal masuknya mah. Sekian masih ada, berlaku visanya, izin masuk masih ada. Yang kedua, dia izin masuk mau ngapain? Mau wisata, wisata bagus. Mau ngapain? Dia mau kunjungan keluarga, silakan. Dia mau apa? Dia mau kerjanya di mana? Bagian apa? Oleh imigrasi itu adalah jihad. Oh dia mau kerja mengelas. Ya kalau supir mah jangan ke sini. Kalau kita juga banyak supir. Banyak yang nganggur supir kita, supir angkot pada kagak kerja sekarang. Emang kenapa? Kagak jalan angkot. Bawa angkot sekarang buang bensin doang kapan? Ujuk penumpang mana itu? 2. Habis bensin kagak ada yang udah pada nggak mau dia. Itu banyak banget supir. Di setiap kota banyak angkot kan, di situ banyak supir nganggur. Kenapa pakai supir ke sini? Motong besi. Kenapa potong besi pakai orang asing? Nggak usah. Di situ ditolak, dikumpulin, masukin ke kamar, ruangan, situ nanti diperiksa, dikumpulkan, balikin lagi kampung halamannya, begitu ke negaranya, sampai begitu. Nah kalau enggak ini mereka enggak berjihad, nah jihad itu bukan ditembak itu enggak, mereka mari silakan ruangan Anda di situ ber-AC, dikasih minum, kasih makan, selesai nanti pulang lagi kapannya, balikan lagi gitu. Lalu kita jamaah haji aja udah sampai di Jeddah Pak, sampai di Jeddah jamaah haji, pulang lagi. Disuruh pulang sama Saudi, kenapa? Ada masalah. Atau sudah terlambat, itu setrik betul. Itu jam 00 tutup bandara, stop urusan haji, maka semua karyawan jam 00 sudah tidak ada di dalam bandara itu. Bagian imigrasi nggak ada semuanya. Keluar semuanya. Dikeluarkan sama kepala imigrasi. Datang kapal terlambat kena urusan, terlambat di atas udara tadi macam-macam, nggak ini turun cuman 1 jam, cuman 10 menit terlambat, kagak boleh masuk, balik lagi. Udah keluar waktunya, sampai segitunya. Kenapa? Itu jihad. Karena komitmen namanya, itu aturan namanya. Aturan jam 00 malam tanggal 8 haji close, tutup bandara untuk jamaah haji. Datang dia jam 00 lewat 10 menit nggak diterima Pak. Itu namanya jihad. Nah disitulah murabatah, nanti bukan main tembak aja enggak. Orang yang namanya jelas-jelas kriminal dan penjahat aja nggak boleh tembak kepalanya, apalagi dadanya nggak boleh Pak, tembak kakinya. Dia penjahat, ulung, nggak boleh tembak kepalanya, boleh tembak dadanya, tembak kakinya, lumpuhkan, nanti tangkap, obati, dan sidang, omong, lu ngapa, begitu kan, lu ngapa berbuat gitu terus dan seterusnya. Nah ini, dan dia nanti kan ketahuan alasannya kenapa dia mencuri. Oh ternyata memang anaknya banyak banget, kemudian istrinya sedang hamil tua, nggak punya duit sama sekali, kerjaan di PHK, naudzubillah.
dia sempat bongkar, nah dan seterusnya. Itu kan nanti beda lagi aturan hukumnya, bukan main gini juga, enggak. Lah kalau ada orang mencuri rumahnya enggak dikunci, bukan si pencuri yang salah, itu yang punya rumah, syubhat namanya. Ada orang mobilnya diambil karena enggak dikunci, enggak digembok, ya bukan yang mencuri, itu yang punya mobil yang salah, ada syubhat namanya. Jadi dia enggak sampai dipotong tangannya, ada aturannya. Nah ini murabato, jadi jihad di situ adalah jihad yang sangat variatif. Dunia pendidikan berjihad, dunia transportasi berjihad. Itu kan kalau di dunia transportasi jihadnya gimana? Jihad. Ya, makanya harus bapak-bapak yang punya PO pas, PO dan seterusnya. Jadi jadwalnya dibuat sedemikian rupa, dan waktu sholat nanti kalau di zuhur asar mesti mampir. Supirnya udah diatur. Kalau zuhur ke asar nanti, zuhur di asar di jamaah takhir, Anda mampir di sini, dan situ ada tempat istirahat, dan Anda sholat. Anak-anak jamaah yang memang muslimin, bapak-bapak mohon maaf, kita sudah waktu maksud sholat, untuk sholat asar dan zuhur tadi yang belum jamaah, silakan jamaah. Begitu, itu jihad. Nah, dari berjuang untuk menegakkan aturan Allah dan Rasulnya, tidak keras, tidak radikal, tidak teroris, justru mengatur sedemikian rupa bagaimana hidup ini bisa nyaman. Ya kalau misalnya Indonesia ini perbatasannya tidak dijaga dengan idealis dan bahasa agama dan bahasa iman, ngapain dia capek-capek, mana dingin, mana banyak nyamuk, mana dia kadang-kadang kagak dapat objekan. Emang benar dapat objekan? Nggak dapat. Di tengah-tengah hutan, pinggir laut sana, nggak dapat objekan dia, nggak bisa. Kadang-kadang bertahun dia di situ nggak dapat apa-apa, cuma dapat nyamuk doang. Kadang-kadang karena lapar apa aja ditangkap, dimakan, ditembak, bakar aja dah, makan. Kadang-kadang kan logistik tidak mudah datang. Lapor daerah-daerah yang ombaknya besar pak, kayak misalnya daerah Selayar, sono Maluku, sono itu kan pada batas tertentu ombak sangat dahsyat, nggak bisa lewat kapal. Gimana tentara sebenarnya ada di situ, ngapain dia? Gimana makan dan minum? Ya yang ada tangkap makan dah. Sampai yang haram kadang-kadang darurat boleh dimakan sama dia. Itu jihad. Jadi imigrasi jihad, bea cukai jihad. Nah kalau enggak, masya Allah, makanya kita lihat, saya kadang-kadang cuma bertanya, itu setelah ketangkap gelondongan kayak yang ada narkobanya diapain? Itu narkobanya kan banyak banget tuh. Yang kedua, terus pelakunya dan orang yang bermain mata di situ, kan itu ada orang bea cukai di situ. Diapain? Itu kan namanya yufsiduna fil ardh, merusak keamanan negara. Itu berat, itu akan jadi korban anak muda, 1-2 juta anak muda bisa kena narkoba. Dan itu cara para penjajah memang menaklukkan satu negara. Dikasihlah madat, dikasihlah narkoba, dikasihlah candu, dikasihlah heroin, dikasihlah obat-obatan yang memang membuat mereka tidak sadar. Dan sekarang mereka masya Allah berperangnya lewat situ, lewat jalur-jalur yang luar biasa, sampai di permen, sampai di minuman, sampai di makanan, sampai ya Allah disisipkan pak. Karena barang itu masuknya begitu banyak, udah masuk kan aman, dimasukkan ke gudang mereka, nanti ambil dikit-dikit buat masukin ke racikan minuman, racikan makanan. Siapa ya memang ada di sini? Mohon maaf, saya kadang-kadang keras, kritis. Emang Departemen Kesehatan kerja? Mohon maaf ini. Emang kerja? Enggak kerja kayaknya, enggak kayaknya gitu. Kenapa? Lihat itu makanan berserakan, ya disertifikasi enggak? Ada label-label halal, apa bisa dibuat gampang bener? Kan itu harus tiap minggu dicek. Ada satu negara orang restoran itu setiap minggu disertifikasi, yang namanya karyawannya dilihat, jari-jari tangannya, rambutnya harus pakai topi khusus. Kenapa? Karena nanti rambut jatuh ke makanan dan seterusnya. Itu jihad. Itu jihad. Jadi jangan dibilang jihad itu sudah bayangannya ada dar. Jihad itu orang imigrasi, orang bea cukai, bandara, semuanya ini adalah gerbang-gerbang yang harus dijaga oleh para mujahid. Nah, jihad masdarnya, mujahid adalah
isim fa'ilnya. Mujahid itu. Makanya kita hormat sama mereka-mereka yang memang Masya Allah. Dia tidak senyum. Orang-orang migrasi kan nggak bisa senyum, Pak. Nggak ada. Karena dia kalau senyum nanti diajak main mata sama maling dan para pengkhianat negara itu. Ya, strict. Dan dia harus di rolling per 3 bulan. Bahkan per bulan dipindah terus. Kenapa? Nanti lama-lama kenal. Oh, sudah dipindah aja masih bermain mata. Oh, jangan, nanti kamu lewatnya jangan lewat situ ya. Itu kan ada hab. Nanti tolong mainnya lewat sana. Terbangnya kamu ke Bali, dari Bali nanti ke Lombok, dari Lombok nanti baru bisa di situ ada orang kita. Kan begitu. Subhanallah. Ini al-murabatoh jadi sangat strategis dan itu iman. Bagian daripada iman. Makanya Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan itu memberikan arahan kepada umat pada satu hubbul waton minal iman. Cinta kepada negara adalah bagian pada orang itu beriman atau tidak. Artinya bagaimana cinta? Ya dijaga toh. Dijaga negara ini. Karena memang negara kita luar biasa cantiknya. Apalagi kalau Bapak pernah keliling beberapa negara, terasa banget indahnya Indonesia, suburnya Indonesia. Masya Allah, sangat nyamannya Indonesia itu Indonesia, Masya Allah. Makanya dari zaman dulu Belanda lama banget pengkhianat itu dicucuk hidungnya, dikasih oleh Belanda, terus dia ngebukin rakyat dan pribuminya. Datang lagi Portugis, datang lagi Jepang, datang lagi. Itu memang disitulah perlunya pemimpin tadi yang sangat takut kepada Allah dan pemimpin yang beriman. Pemimpin yang paham bahwa negara itu adalah harus dijaga dan itu bagian daripada iman seorang pemimpin atau tidak. Kalau di situ orang asing berkeluyuran sembarangan, pertanda penguasa ini tidak beriman atau rontok dia punya cabang iman di bagian murabatoh. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali, orang asing itu tamu. Harus kita hormati tamu. Kita layani tamu. Kita jamu tamu. Tapi nggak boleh masuk sembarangan kamar kan tamu. Di rumah kita ada ruang tamu kan, itu aja di situ. Nggak boleh masuk kamar kita, nggak boleh masuk kamar anak-anak. Apalagi anak-anak paling sembrono di rumahnya naruh duit, naruh dompet, sembarangan Pak Haji Muhayyar. Jangan masuk ruangan anak-anak. Ruangan tamu saya duduk situ, kalau dia masuk, oh ini dicurigai, ini tamu nggak beres ini. Nah orang asing itu kayak gitu. Jamu datang ke Indonesia kita kasih teh, kasih kopi, kasih tempat yang bagus kalau dapat. Mau istirahat ini ruangannya. Begitu. Ini keluyuran ke kampung-kampung ngapain tamu itu? Bahkan masuk di Kendari sono yang dulu kita nggak pernah, itu kan daerah-daerah yang perkampungan kita. Kok pada masuk ke sono? Ya udah dia masuk, dia buka kapling, dia nanam, dia apa segala macam, barang dikorek-korek, ada wadah emas ini. Habislah kita akhirnya. Disumpah begitu. Nah, ini murabatoh. Jadi jaga itu semuanya. Nah tentunya kan merembetnya dari mana? Dari pimpinan atas terus ke bawah itu sampai orang imigrasi yang paling bawah, dia adalah orang yang harus punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tentara harus beriman. Kalau enggak justru tentaranya, oknum tentara yang menjadi pengkhianat. Polisi harus orang yang beriman. Kalau enggak maka dia adalah oknum kepolisian yang kadang-kadang menjadi pengkhianat dan jadi cecolok. Nauzubillah. Yang berikutnya adalah amanah. Memberikan jatah rakyat, ya, menunaikan amanah itu. Jatah rakyat berikan, jangan dibohong-bohongi. Mentang-mentang dia tidak paham terus dibohongi, jangan sekali-kali. Nah kan ini banyak sekali yang kayak gini. Jatah rakyat dipotong oleh mereka dari atas terus sampai ke bawah dipotongin. Yang nggak tahu kok rakyatnya, pada bodoh rakyatnya. Apa-apa? Ya ada Allah, ada malaikat, jatah mereka kasih. Ada malaikat rakib atid. Sambil minum Pak tehnya. Bismillah. Nah ini paling sulit nih terasa, apalagi kalau para pejabat yang punya wewenang itu terasa di situ. Kalau dia ada iman,
Ini jatah mereka. Jangan rapat ketika mau menghadapi pembagian mereka. BLT hilang. Bahkan isu yang sekarang berkembang, wallah alam sekian ratus ribu PNS nggak ada orangnya. Kan ini kan duit Pak. Sekian ratus, sekian juta orang nggak ada orangnya. Tapi anggarannya ada. Itu kemana duitnya kan? Nah begitu. Jadi ada amanah nih, orang yang sampaikan amanah itu adalah iman. Artinya apa? Ada pahalanya, dunia akhirat, dunia tenang. Kalau kita memberikan amanah, menyampaikan amanah sesuai dengan memang itu amanah, kita sampaikan, masya Allah kita enak, bisa tidur, dan orang yang menerima dari kita senang banget, didoakan kita, dia mudah-mudahan panjang umur sehat. Lurah, para pejabat di kelurahan hati-hati. Begitu. Apa diantaranya? Ada al-khumus, yang namanya amanah ini kan kaitannya dengan biasanya urusan-urusan hak-hak rakyat. Nah itu hak pejabat pasti diberikan, udah bahkan bisa lebih. Hak rakyat ini yang sering tidak sampai. Hak pejabat pasti udah, orang rekening udah ada, gajinya udah jelas, bahkan uang jalan ada kok, uang kesehatan ada, uang tugas ada. Udah ada jaminannya. Nah, karena Anda sudah dapat uang jalan, udah dapat uang tugas, udah dapat tunjangan, udah dapat kesehatan, udah dapat ini, bonus ini, dan ada gaji tetap, Anda sudah amanah saja. Terimalah yang memang itu jatah Anda, jangan menguntit-nguntit lagi. Nah, ada al-khumus ini kaitannya dengan 1/5 jatah untuk orang-orang yang mendapat 1/5, jangan dikurangi 1/4. Jangan dikurangi. Atau jangan dikurangi menjadi 1/6. Karena kalau 1/5, kalau 1/4 lebih gede, 1/6 lebih kecil. Yang dikurangi. Al-qardu ma'awafahi. Kemudian yang kedua, termasuk amanat yang harus disampaikan kepada rakyat adalah memberikan pinjaman kepada rakyat yang tidak mampu, dan jangan dipotong pinjaman mereka. Nah, ini siapa yang di sini? Tentu adalah orang-orang Baitul Mal yang harus beriman kepada Allah. Siapa orang Baitul Mal? Ya orang-orang di Biro Keuangan, di Kementerian Keuangan. Semuanya itu orang harus yang amanah. Ini bagaimana ceritanya? Udah digaji mahal di Departemen Keuangan. Orang pajak dapat apa namanya? Saya lupa. Dapat apa tuh? Tunjangan yang lebih keren lagi tuh orang-orang Departemen Keuangan kan? Saya lupa namanya. Pokoknya tunjangan khusus. Nah, ini mereka sudah diberikan sedemikian rupa, Anda bekerja untuk mereka. Nah, itu pinjaman pada rakyat. Makanya ada di negara itu, ada satu negara minjamin kepada rakyat tanpa bunga, plus kalau memang dikontrol oleh pihak keuangan dia memang bangkrut, kena usaha yang benar, jujur dan benar, nggak perlu bayar utangnya, nggak perlu bayar. Mau bikin rumah perlu pinjaman, kasih, nggak perlu bayar kalau dia bangkrut dan rumahnya tertimpa dan seterusnya, sampai kayak gitu. Nah, ini termasuk kenapa kok bisa pinjaman amanah? Ya kayak orang kita, keuangan masjid kita banyak nih, keuangan masjid kita masya Allah, alhamdulillah, jamaah itu perlu modal, kasih. Kenapa? Karena nanti dia secara otomatis nuraninya sama. Orang berbuat baik sama kita, masa kita mau jadi mau jahat sama kita, sama dia yang telah berbuat baik? Siapa masjid itu baik banget sama saya? Kenapa? Ngasih pinjaman buat saya dagang dan saya sukses besar. Masa nggak pernah berinfak? Ya nggak nyambung otaknya. Gitu. Udah bayar utang, alhamdulillah sukses dan besar. Ya udah, masjid urusan AC saya yang beresin dah. Bayaran listriknya saya yang beresin. Kenapa? Usaha saya dapat besar dari masjid, dananya kan keren bener. Itu namanya pinjaman. Pinjaman itu kan tidak boleh ada bunga, tapi sekarang kan menjilat benar ini. Bahkan saya terakhir lagi rame di medsos, sembako mau dipajakin. Saya bilang sembako dipajakin. Ya Allah ya Rabbi, bener-bener kacau saya bilang dah. Ini dipinjemin masyarakat mana? Makanya masjid dan musola itu bukan sebatas untuk tempat sholat, Pak. Sholat Pak di galengan juga boleh. Tahu di galengan Bang Tamit ya? Orang sini di galengan. Kalau Pak Imam no, bukan galengan.
pematang ya Pak Imam. Di kalangan kita boleh sholat. Masjid itu adalah tempat kita ketemu dan tempat kita berinfak dan bersedekah, uangnya banyak, dikelola oleh bagian keuangan. Dipantau itu jamaah mana yang lagi usaha, gak punya modal, suntik saudara. Kalau dia sukses dari usahanya dari modal kita, gak mungkin dia terus matanya nutup. Gak mungkin. Gak mungkin hatinya gak terbuka. Alhamdulillah ya Allah. Ya kita itu fitrah itu. Makanya itu amanah, dan banyak pinjaman yang kadang-kadang dipersulit untuk orang-orang yang tidak punya. Justru mereka yang sudah sukses besar usahanya, pinjaman itu bank luar biasa ngucur ke mereka terus. Ya Allah. Dan memang ada main juga Pak, pinjamnya 100 juta, turunnya 80 juta, 20 juta untuk orang yang di situ tuh pada bagi-bagi. Itu juga kacau kan, nggak beriman. Wong dia udah jadi di bagian keuangan dan dia udah digaji. Itu nggak boleh diambil, nggak boleh. Nah, makanya kita nggak pernah dapat pinjaman ya Pak. Kita mah orang amanah dan jujur. Pinjam 100 pengennya dapat 100. Kalau mah enggak, mereka mah enggak. Ya, bebasin tanah 300 hektar. Pinjam ke bank 300 miliar. Enggak 300 miliar turunnya. Paling 270, 30 bagi-bagi tuh orang bank. Begitu. Subhanallah. Wallahu alam naudzubillah. Itu ada oknum-oknum yang kayak gitu. Nah, ini adalah memberikan pinjaman dan terus juga udah pinjam, jangan udah ada mau untuk bayar jangan entar-entar bayar, jangan. Ma'awafai al-qardu ma'awafaihi. Dia harus terus juga memberikan bayar cicilan utangnya. Ya, kalau udah ada bayar utang, jangan entar dulu. Nanti naudzubillah kalau meninggal masih punya utang, nanti nggak bisa sampai doanya orang yang nyolatin. Kita disolatin mah kita punya utang, makanya kalau harus di situ pula ada catatan utang buat dari kita, ditulis di buku kecil atau di kotak khusus. Nah, nanti kalau bapak meninggal tolong dibuka kotak ini, tahunya catatan utang, ya, atau catatan uang atau catatan simpanan dan seterusnya. Cakep, emang begitu. Kayak Abdullah bin Umar tiap malam mau tidur nulis kertas di bawah bantalnya, ya, nggak takut besok nggak nyambung lagi. Emang cari jaminan kita tidur besok nyambung lagi? Kan nggak ada. Abdullah bin Umar tuh taruh catat di bawah bantalnya, catatan. Kenapa? Wasiat. Kemudian yang berikutnya salah satunya adalah kita menunaikan amanah ikramul jar. Muliakan tetangga kita. Seberapapun tetangga kita tidak boleh melakukan membalas, ya, usahakan kalaupun dia tidak baik dan kita jangan melakukan yang sama. Kadang-kadang kan dia jahat kita nggak usah kunjungi dah. Jangan begitu, balik. Wong dia aja gak pernah berkunjung ke saya, saya nggak mau, nggak begitu. Justru dia tidak pernah berkunjung, kita yang berkunjung. Oh dia jahat kita baikin. Dia tidak pernah memberi kita beri. Jangan dibalik, kalau dia tidak memberi kita tidak memberi ya sama dong kita sama dia. Jangan dibalik. Harus beda kita kalau mau jadi orang yang terbaik. Beda. Nah, ini jar. Nanti merembet ke itu jar rumah sekitar kita. Itu kalau bisa negara nanti adalah Indonesia, tetangganya siapa? Malaysia, kemudian Australia, Papua Nugini dan seterusnya, itu tetangga-tetangganya. Singapura, Thailand itu tetangga-tetangganya. Ya, tetangga di balik situ ada Myanmar, kemarin saudara-saudara kita di Rohingya pada Masya Allah tersiksa dan disiksa oleh penguasa di sana. Ada yang sampai dibakar. Nah, kita jangan diam aja sebagai tetangga. Kita bantu dia. Oh, kita juga masih pada susah. Emang ngomong begitu gimana ceritanya ya? Oh, ngapain ngurusin Palestina, kita juga masih susah. La ilaha illallah Muhammad. Ente kalau udah kamu bantu jangan ngomong begitu. Urusan Palestina bukan urusan kita. Jangan begitu ngomongnya. Itu ulang nggak bantu nggak usah, diam-diam aja udah. Emang pelit banget ente. Kita bantu, kita doain. Ngomongnya itu bukan urusan kita Palestina, kita juga masih pada susah. Saya bilang, ente kalau nggak bantu jangan ngomong begitu dah. Diam aja dah. Emang pelit banget ente. Atau ente punya dendam punya marah kali gitu. Wa husnul muamalah yang berikutnya adalah kita harus baik dalam bergaul. Nah, bergaul nanti bermuamalah, berinteraksi,
interaksi dengan masyarakat, dengan rakyat, dengan umat, nah itu harus dengan akhlak yang bagus banget. Nah disitulah namanya pemimpin itu ada pelayan di situ nanti. Jam'ul mal min hilihi, kita habiskan. Ya, bagaimana bermuamalah, baiknya berurusan? Pertama mengumpulkan harta dari tempatnya dan dari porsinya, dan sesuai porsinya. Nah, ini biasanya pajak nih. Kalau dalam Islam kan nggak ada pajak, ya ada zakat. Pasti kalau zakat halal dan pasti proporsional. Kalau pajak tidak proporsional, mohon maaf. Ya saya suruh bayar pajak, ya memang taat pada negara saya bayar. Tapi apakah saya wajib bayar pajak? Apakah orang yang tanahnya 50 meter wajib bayar pajak? Jangan mereka yang, apakah ke motor kita yang udah butut masih bayar pajak? Mereka yang masih bayar pajak? Kan itu kadang-kadang terasa tidak adil gitu loh. Orang motor udah butut bayar pajak, mereka Mercy kadang-kadang masih ngumpet-ngumpet. Rolls ngumpet-ngumpet kan, diumpet-umpetin kagak bayar pajak. Nah, di situ. Kalau zakat pasti adalah bagus muamalahnya. Di situ pun panitia masih harus diminta hati-hati. Wahai panitia zakat ente, pertama harus bahasa-bahasanya tinggi, doain orang yang berzakat dan seterusnya. Itu kumpulkan keuangan negara dari tempat-tempatnya. Jangan dari semua tempat dikumpulin buat keuangan negara, nanti jadi tidak halal. Jadi subhat. Di situ pula makanya dulu para orang-orang yang sangat afif itu sangat hati-hati, dia tidak mau menerima uang sembarangan. Terus yang berikutnya infaqul mal fi haqqihi. Udah kita kumpulkan, kita belanjakan, kita serahkan, kita berikan pada yang berhaknya. Nah, kalau harta zakat jelas tu'khadhu minal agniya wa turad ilal fuqara. Kan begitu, cakep benar. Wa zakat itu apa? Diambil dari orang kaya, dikembalikan pada orang miskin. Bukan main. Tapi kalau zakat, kalau pajak semuanya kenapa? Yang motornya masih kredit bayar pajak, bayar nggak? Bayar nggak bayar motor mati kredit? Bayar nggak? Bayar pajak. Harusnya nggak bayar, masih kredit bayar pajak. Harusnya nggak bayar. Oh ini masih kredit, gak usah bayar pajak. Nggak ada begitu. Kalau nggak tetap ditangkap di jalan, ya kan? Ya begitu. Ini Ustaz Asman ngomongnya nggak apa? Begini ini gawat nih katanya negara. Bukan, justru jadi tertib kalau saya pikir. Jadi kan kalau ngumpulin dari yang benar, kemudian salurkan kepada yang benar, kan benar ini. Ya gini, yang saya omongin bukan saya yang ngomong, ini dari kitab, dari hadis Nabi dan dari para orang-orang yang dulu punya negara sukses besar. Yang ketiga, tarkut tabzir. Hati-hati kita dalam bermuamalah, urusan keuangan dan semuanya, jangan mubazir. Walaupun kita lagi panen besar, jangan terus Masya Allah hura-hura dengan panen besar. Justru harus disimpan, belajar dengan Al-Quran surat Yusuf. Nabi Yusuf pernah menjadi kabulok, keren kan kabulok, Nabi Yusuf tuh. Dan akhirnya menteri berikutnya setelah kabulok masih di bawahnya. Luar biasa itu. Dia tarkut tabdir. Jadi kita makan dan minum memang harus dibatasi, Pak, diatur. Kalau nggak diatur, nggak dibatasi, perut itu adalah karung bolong. Anak-anak coba kalau jajan nggak dibatasi, terus berapapun habis sama cucunya. Kong minta duit kong. Lah baru tadi kok kasih lo, minta duit lagi. Itu bocah, yang jangan dikasih baik. Jajan sekali misalnya, pagi-pagi minum beliin susu, nggak mau, udah selesai. Dia mau teriak, suruh main lagi. Tarkut tabdir, jangan buang-buang harta walaupun kita banyak duit. Sederhana itu bukan berarti tidak punya. Kita kadang-kadang udah gak punya, gaya keren banget. Yang berikutnya tarkul israf. Tadi tabzir dan israf berbeda, Pak. Tabzir jelas memang dia mengambur-ngamburkan duitnya yang tidak perlu. Kalau israf perlu kita tapi berlebihan. Kita perlu makan kan? Tapi jangan jangan berlebihan. Kalau tabzir itu makanan seharusnya cuma 2 macam, dibuat 10 macam. Itu mana mubazir? Kalau israf kita makan 2 macam tapi lebih porsinya. Makan nasi itu berapa? 2 piring. Ya jangan sampai 3 piring.
Kan nasi halal. 2 macam nasi dengan ikan bakar. Dua. Oh ini nasi, ikan bakar, ikan goreng, kemudian terus daging ini daging dikumpulin, itu mubazir. Kalau israf tadi 2 macam tapi porsinya lebih, itu israf, berlebihan. Kemudian raddus salam, menjawab salam artinya kita berbagi kedamaian. Ya, sama siapapun. Di negara kita tentu sangat beragam, ada umat di luar Islam, kita tetap mereka adalah kita tetap selamat pagi Pak kalau kita udah tahu, kalau nggak tahu salam aja, assalamualaikum. Kalau memang kita tahu dia orang Kristen, selamat pagi Pak. Gitu. Kaful adza aninas, usahakan jangan sampai menyakiti orang, jangan seberapapun jangan menyakiti orang. Makanya yang berikutnya ijtinabul lahwi, yang berikutnya termasuk adalah berurusan yang bagus, menjauhkan yang enggak ada artinya, yang kosong. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma'anihi. Orang Islam yang bagus Islamnya adalah dia tinggalkan sesuatu yang tidak ada artinya. Yang terakhir imatatul adza anit thariq, masyaallah kita membuang yang menyakitkan dari perjalanan, menempatkan sampah pada tempatnya, dan ini terasa betul banyak sekali orang imannya rontok di urusan ini. Justru orang Singapura yang iman dalam hal ini sangat tinggi, gak berani dia buang puntung rokok di jalan, puntung rokok saja gak berani. Kita sawah sampah 1 plastik pisan dilempar pinggir jalan, brak 1 karung. Luar biasa. Padahal sampah itu emas Pak, sampah itu emas. Kalau sampah yang organik itu artinya yang daun-daunan, yang biji-bijian, yang batang-batangan bahan, itu masukkan aja dalam kantong karung ya, atau dalam ember plastik yang besar, masukkan di situ. Nanti kasih air, apalagi tutup 3-4 hari, seminggu itu jadi pupuk, bisa nanam cabai, bisa nanam tomat, bisa nanam macam-macam dari situ. Cuman ditumpuk kantong plastik dibuang ke kali, akhirnya bertumpuk. Kemarin saya sempat kaget, di situ ada banyak tentara ngapain? Oh ternyata lagi ngeruk kali lagi dikeruk. Alhamdulillah, saya bilang mudah-mudahan AMD, program AMD terus lanjut dari zaman almarhum Pak Harto, kan AMD kental benar tuh, ABRI masuk desa. Lah ABRI kan kita gaji tiap bulan. Terus perang nggak perang, dia jaga perbatasan aja. Ya, nggak perang ya. Perangnya jarang-jarang, dan jangan ada perang. Ya, jangan ada perang. Nah, ini buang sampah daripada menempatkan sampah pada tempatnya, menata sampah dari rumah kita masing-masing. Pak RT, ayo kelola warganya, ayo sampah disiapkan organik dan organik tempatnya. Wadahnya masing-masing di rumah, jemputin. Yang organik masukin dalam satu wadah, yang non organik satu wadah. Itu nanti akan menjadi emas. Itulah Jepang. Makanya dia punya tanaman di atas rumah, itu dari situ. Sampah-sampah yang diolah menjadi kompos, menjadi pupuk, dan kalau sudah organik otomatis nanti juga akan lebih sehat ketimbang yang pupuk yang kimiawi. Habis dah Syu'abul Iman yang kita sampaikan dari mulai awal bulan Sya'ban kemarin, Sya'ban, Ramadan, dari Rajab, Sya'ban 2 bulan, terus nyambung sekarang ini. Alhamdulillah Syu'abul Iman sudah selesai. Kita akan lanjut ke hadis yang berikutnya dari kitab kita ini. Demikian yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kalau ada yang salah, Bapak-bapak ingatkan saya, dan aparat silakan ingatkan saya senang sekali supaya nanti tidak larut dalam kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.